Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi berita di media sosial mengenai adanya gempa, Ustadz? Apakah ini salah satu keyakinan di bulan Safar, Ustadz katanya? Mungkin adanya keyakinan akan datang bala ya, dan ucapan bagaimana Ustadz apabila ada gempa, apakah ada zikir khusus atau bagaimana, Ustadz? Padahal Ustadz. Ya, jadi yang namanya berita ya, kan itu kan yang sudah tersiar ini kan ibaratnya perhitungan ya secara ilmunya manusia ya. Ya. Tapi kan semuanya kembali juga kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena bumi ini ya, kemudian langit ya, segala apa kejadian yang ada dalamnya itu semuanya berdasarkan ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk di situ kepada perintah Allah ya Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan nanti ya pada hari kiamat itu kan langit akan terbelah ya, gitu kan, dan bumi di situ akan ya setelah dihancurkan akan kemudian diratakan. Nah, semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa adinat li rabbiha wa huqqat gitu. Baik langit atau bumi itu masing-masingnya ya artinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang sudah sepatutnya langit ataupun bumi itu tunduk kepada Allah. Silahkan bisa dilihat di situ dalam surat Al-Insyiqaq. Jadi artinya semuanya ini ya, seluruh apa yang ada di alam semesta ini ya, langit, bumi ya, termasuk di situ apa yang kejadian-kejadian yang ada di dalamnya ya, jadi itu semuanya adalah merupakan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ya, walaupun secara prediksi manusia ya akan terjadi begini begitu ya, namanya juga perkiraan lah gitu ya, ataupun prediksi, sebagaimana halnya perakiraan cuaca yang bisa benar bisa tidak gitu ya, karena sudah memperkirakan bahwa terjadi hujan nanti hari ini dan seterusnya, tapi ternyata nggak hujan misalnya. Nah, itu semuanya kan kembali kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya sebagai seorang mukmin ya harus yakin ya dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita hanya bisa berdoa ya semoga Allah Subhanahu wa taala istilahnya menghindarkan kita dari segala keburukan ya, karena di situ kan yang namanya gempa itu kan bagian dari bencana ya, kalau dalam bahasa kita itu kan bagian dari musibah. Dan musibah-musibah ini ada yang memang banyak sekali ya terjadi itu akibat memang dosa-dosa manusia itu sendiri gitu ya, bima kasabat aydikum kan gitu. Jadi karena di situ hasil usaha kalian sendiri dari dosa, maksiat dan sebagainya begitu yang semakin merajalela misalnya. Nah, jadi bisa jadi artinya bahwa itu akan terjadi ya ketika memang bertepatan ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertepatan dengan adanya dosa-dosa maksiat yang sudah merajalela di kalangan manusia. Ya, sehingga di situ Allah menakdirkan bencana tersebut ya, untuk memberikan peringatan lah kepada kita ya, kepada manusia ya dengan bencana tersebut. Ya, jadi kita berdoa saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala di situ menghindarkan kita ya dari segala keburukan. Dan kalaupun istilahnya di situ hal itu terjadi nanti ya misalnya gitu kan, ya kita harus tetap bersabar ya dengan apa yang Allah sudah timpakan itu.
apapun di situ yang menimpa kepada diri kita, toh kita ini juga milik Allah, kan gitu. Jadi kita harus bisa tetap bersabar walaupun kita mungkin kehilangan harta, kita mungkin kehilangan mungkin orang-orang yang kita cintai akibat dari bencana tersebut. Ya, itu semua sudah merupakan ketetapan dan takdir dari Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita berdoa saja begitu. Ya, tadi tidak harus juga di situ dengan bahasa Arab, ya, begitu. Jadi kalau kita punya doa-doa yang khusus, ya kita bisa dengan bahasa kita sendiri juga, ya, begitu, yang kita memang pahami, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab.